Stadion Manahan, ternyata ada hal yang harus kita beritahu dulu nih ya, Pak Rayu ya. Kaitannya dengan rumput yang mungkin selama ini pemirsa yang ada di rumah punya lapangan begitu, rumputnya juga hijau-hijau aja begitu. Tapi dari segi kualitas, mungkin juga bagaimana jenis rumputnya itu yang kadang tumbuh sebelah, botak sebagian begitu ya. Nah, ini tepat kita ada di depan dari rektorat begitu. Ternyata di sini banyak rumput bermacam-macam begitu ya, Pak Rahayu ya. Nah, boleh dijelaskan ini Pak, rumputnya seperti apa saja yang ada di sini? Baik, ini rumput ini campuran banyak rumput ya. Banyak rumput, ada berbagai macam, ini macamnya banyak sekali. Ada rumput-rumput yang hanya tahunan, ada yang multi tahun, ada yang hanya semusim gitu. Tapi kalau secara umum ini ada yang paling banyak adalah kita disebut dengan bahasa latinnya Chrysopogon. Ini rumput yang Chrysopogon. Dan ada yang teki yaitu Cyperus. Ini banyak sekali Cyperus ya. Suket teki. Dan kemudian ada yang Paspalum notatum ya, ini ya, Paspalum notatum. Kemudian ada rumput-rumput yang sebenarnya krokot itu Pak. Krokot gitu. Banyak juga krokot-krokot seperti ini gitu. Krokot ini nanti musim kemarau mati dia. Sehingga walaupun ini hijau karena musim hujan, tapi musim kemarau nanti dia akan nampak gundul. Nah, ini yang sebelah sini juga bekas dari gundul karena juga mati. Jadi ini pada dasarnya kayak seperti lapangan sepak bola kampung itu. Itu kalau dipotong-potong terus ya bisa menghasilkan seperti ini. Tapi kurang maksimal Pak ya. Ya, tapi bukan untuk rumput sepak bola, ini hanya rumput halaman aja, tidak begitu bagus memang. Artinya oke lah hijau, tapi nanti kalau untuk sepak bola sekali injak langsung kolab lah gitu. Makanya ini kan tidak boleh bermain di sini dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau untuk lapangan sepak bola begitu butuh rumput yang ideal. Nah, rumput yang seperti apa ini Pak? Ya, kalau sepak bola memang ya kayak tadi harus ada rumput yang berkualitas. Kualitas itu ada dua kriteria, ada fungsional, ada visual. Kualitas visual itu yang lebih hijau. Coloringnya lebih kelihatan ya. Yang Eropa itu lebih suka yang hijau cerah. Hijau cerah. Ya, kalau yang Amerika lebih suka yang hijau gelap. Hijau gelap. Nah, contoh ya, kalau kita lihat lapangan yang Amerika kan hijau gelap, tapi Eropa sekarang kan hijaunya hijau cerah sama kuning ya. Lebih menyala gitu. Itu warnanya lebih tergantung dari selera. Kemudian selain visual nanti juga termasuk kerapatan. Semakin rapat banyaknya daun dalam per sentimeternya itu akan menjadikan semakin bagus. Kemudian juga keseragaman. Keseragaman itu daunnya harus ukurannya seragam. Sehingga nanti kalau dipotong pakai namanya alat itu reel mowing ya, itu bisa menghasilkan warna yang hijau kuning atau hijau putih yang kayak di internasional itu. Nah, itu harus memiliki persyaratan itu juga. Selain itu juga kekuatan akar, ketahanan kering, ketahanan injak. Jangan sampai rumput sepak bola hijau sekali hijau padahal digunakan untuk liga misalnya itu nggak bisa begitu. Harus ada syarat-syarat khusus. Nah, kalau yang kadang-kadang kita masih lihat ya di lapangan rumputnya hijau gitu. Sepak bola bagus, tapi di saat selesai sepak bola jangan ditanya betapa capeknya para pengelola ya bagian greenkeepernya lah gitu. Greenkeepernya itu untuk memulihkan itu. Itu karena rumputnya hancur. Hancur ya rusak lapangannya, sehingga begitu memulihkan besok di sebelah hancur lagi. Itu sangat melelahkan karena memang dia tidak kuat untuk menjaga. Ini kan daunnya lebih tipis, lebih lemas daripada tadi yang kita tanam. Ini hijau tapi ya sekali injak langsung patah. Kalau yang rumput sepak bola yang kayak tadi itu sapi saja nggak begitu suka gitu. Nah, kalau ini memang ini makanan harian. Bahkan kalau di lapangan sepak bola rumput-rumput ini sebenarnya dianggap gulma, pengganggu. Malahan justru. Ini dianggap gulma karena. Jadi tapi ya kalau tidak diinginkan justru yang rumput seperti ini. Tapi kalau untuk lapangan sebuah halaman yang tidak
tersentuh ya enggak apa-apa lah, hanya dipotong, dipandang gitu. Tapi Ya. meskipun itu ya sebaiknya ya diganti lah. Sebenarnya diganti, Ada menyesuaikan. ya, menyesuaikan. Nah, Ya. kalau kita lihat di apa istana-istana ya Mhm. di Amerika atau Eropa itu kan sudah benar-benar sangat advance. Nah, itu Ya. kayak di lapangan golf malah ya kan. Ini Oke. juga di perlunya ganti rumputnya juga nanti sistem irigasinya kalau perlu juga tanahnya sedikit diganti agar kemudian agar lebih bagus. Oke. Baik, Pak Rayu, kalau tadi kita sudah bicara rumput yang seperti apa. Ini saya ingin melanjutkan perbicaraan ini dengan melihat dari faktor bisnis kedepannya seperti apa Ya. kalau ini nanti menghasilkan begitu, Pak Rayu. Begini, animo masyarakat tentang sepak bola, taman, golf dan sebagainya di Indonesia itu meningkat. Tidak akan pernah padam kayaknya, Ya, Pak. kebutuhan akan open space Ya. yang indah itu selalu meningkat, ya Betul. kan? Ya. Maka kemudian sebenarnya rumput itu ke depan akan menjadi sangat perspektif. Lapangan sepak bola itu kalau ditanam rumput kayak begini percuma, artinya sudah mengeluarkan dana banyak tapi tidak maksimal. Ya. Itu juga sayang karena kadang-kadang setiap kabupaten, setiap persatuan sepak bola apalagi yang eksis di liga gitu ya, itu dia juga merupakan kebanggaan dari masyarakatnya. Mereka bukan hanya bangga akan klubnya tapi juga akan bangga akan lapangannya. Lapangan itu mesti yang dibanggakan rumputnya. Betul, iya. Dan itu menjadi apa? Berapa kabupaten di Indonesia, berapa stadion nanti yang akan dibangun. Betul. Kemudian berapa taman-taman yang akan dibangun, berapa green open space di kota yang akan dibangun, atau taman-taman yang selama ini rumputnya belum diganti, mesti akan diganti dengan yang bagus. Nah itu sebenarnya nanti menjadi satu rangsangan industri tersendiri ya. Harapannya segitu. Saya sih hanya mengawali saja. Iya, gitu. betul. Mudah-mudahan nanti ayo pada eksis, pada jalan gitu. Kalau selama ini bagaimana Pak Rayu melihat kebutuhan dari rumput yang sudah ada? Mereka mengimpor katakanlah seperti itu. Ya. Impor dari mana dan kualitasnya seperti apa kalau dibandingkan dengan rumput yang kemudian nanti akan Kita diriset teliti secara ya. langsung Oke. secara bagus begitu, Pak. Ya, beberapa impor yang paling sering dipakai itu misalnya adalah rumput Bermuda. Kayak di Manahan atau di mana itu Bermuda ya. Ya. Itu rumput itu sebenarnya cocoknya untuk bagian fairway golf. Lapangan golf itu kan ada tee, ada tee box, ada green, ada Ya. fairway, bagian fairway. Itu artinya apa? Rumput itu bagaimanapun bagus, tetapi dia mudah putus. Ya. Karena memang pemain golf itu inginnya kalau rumput itu sekali tebas dia putus sehingga dia ringan di bau. Tapi kalau rumput yang saya teliti ini digunakan di lapangan golf, pegolf nggak suka. Ya. Karena begitu dipukul dia nggak begitu mudah putus sehingga armnya itu lengannya itu akan capek bagi Lengannya pegolf capek, ya. sehingga nggak cocok untuk itu. Jadi walaupun impor bagus hijau, tapi nanti begitu selain main sepak bola itu akan istilah Jawanya beradul ya. Iya. Agak beradul kemudian nanti besoknya atau lusanya harus nyapu. Begitu ini yang terjadi untuk lapangan-lapangan dengan rumput impor. Yang kedua selain itu juga kalau impor itu nanti akan lebih mudah kalah dengan rumput liar kayak begini. Ini kan kalau di rumput liar. Ya. Nah itu dia akan cepat habis, apalagi kalau perawatannya nggak betul. Tidak lebih, sudah mahal-mahal, tidak lebih dari sekian tahun. Gulma menyerang ya. Gulma menyerang, teki dan lain sebagainya ya akan habis-habisan begitu. Luar biasa. Kalau kita bicara rumput ternyata banyak hal, banyak faktor yang kemudian mempengaruhi dan lain sebagainya, dan butuh keseriusan seorang Dokter Ayu begitu ya. Ya mudah-mudahan ya. Saya bisa mendoakan. Amin. Oke. Baik. Pak Rayu, kita menuju ke mana aja kalau begitu ya? Ya baik ya. Oke, pemirsa tetap bersama kami di Inovasi Untuk Negeri persembahan PPM UNS.